lagi teman-teman? Oke. Terima kasih. Perkenalkan saya Elto Fugatus Gagare SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Manggarai Timur. Hari ini seperti dalam jadwal tugas yang saya jalankan selama ini, bahwa akan melakukan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Diseminasi budaya positif di sekolah. Seperti apa penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya guru dan murid, guru juga dengan kepala sekolah. Nah, ini perlu kita memiliki kesepahaman bersama terhadap yang namanya disiplin positif. Disiplin positif di sekolah itu perlu kita ketahui bersama, apa itu disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Disiplin positif dapat dijalankan dengan baik jika yang pertama muncul dari motivasi internal yang kuat. Yang kedua, menggali potensi diri menuju sebuah tujuan yang bermakna. Yang ketiga, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu termuat di dalam P5. Di dalam P5 itu kita sudah menjalankan selama ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya mandiri, gotong royong yang ada di dalam elemen kelima. Ini merupakan nilai kebajikan yang bagaimana anak-anak itu merasakan bagaimana dia melakukan sebuah hal-hal yang menurut dia sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam satuan pendidikan. Baik, selanjutnya kita lihat. Semangat? Masih. Untuk lebih semangat lagi, coba semua kita berdiri dulu. Oke, siap. Kita berdiri dulu. Nah, jadi ice breaking ini bagaimana cara kita meningkatkan atau memfokuskan konsentrasi kita terhadap suatu permasalahan atau suatu hal yang perlu kita ketahui bersama. Nah, ini butuh konsentrasi ya. Bisa? Bisa. Nah, persyaratannya begini. Ikuti apa yang saya sebut. Persyaratannya satu saja. Ikuti apa yang saya sebut. Ikuti apa yang saya sebut. Nanti sebentar saya tunjuk, berarti dia harus menjawab apa yang saya tunjuk sebentar ya. Bisa? Bisa. Persyaratannya satu. Ikuti apa yang saya sebut. Ya? Bisa? Bisa. Oke. Bebek, ayam, bebek. Bebek, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Bebek, 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 ayam. Bebek, 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 ayam. Ibu Harti berapa bebek? Sapi. Salah. Sudah kalau kuncinya, persyaratannya satu. Kosong. Persyaratannya satu, ikuti apa yang saya ngomong. Ulangi. Bebek, ayam, bebek. Bebek, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Bebek, 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 ayam. Bebek, 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 ayam. Pak Frit berapa bebek? Pak Frit berapa bebek? Tepuk tangan. Luar biasa. Oke, itu maksudnya. Oke. Mantap. Emang siapa yang mau ini? Ke kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita lihat, perhatikan di layar. Kebutuhan yang paling pertama adalah penguasaan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia memiliki kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya, kebebasan. Baik itu anak-anak, orang dewasa ataupun orang tua harus memiliki rasa yang namanya kebebasan. Tidak boleh terkekang. Lalu yang berikut, kesenangan. Ini juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dan yang paling penting adalah kebutuhan untuk bertahan hidup.
Ini adalah kebutuhan paling mendasar manusia selain ada kebutuhan-kebutuhan lanjutan, kebutuhan apalagi primer, sekunder dan lain-lain yang kita belajar di ilmu ekonomi. Kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar dari setiap manusia. Nah, bagaimana poin-poin kebutuhan dasar ini? Nah, sekarang kita lihat poin yang paling pertama adalah poin kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Mau ini termasuk kebutuhan reproduksi untuk bertahan hidup. Pasang, ya. Kebutuhan dasar atau kebutuhan manusia salah satu kebutuhan bertahan hidup, ya. Kebutuhan bereproduksi. Ya, luar biasa. Ini bagus. Jadi kita harus memahami kebutuhan dasar. Ya, Sehat nih. dan akan perasaan aman dalam kasus, ya, misalnya apabila jawaban ketika ditanya oleh seorang guru adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya ada anak datang sekolah, sampai di sekolah fokus konsentrasi terhadap proses pembelajarannya menurun, atau mengantuk atau tiduran di sekolah. Ketika salah satu misalnya Ibu Elin tanya, ada satu peserta didik yang seperti itu, kenapa? Saya tidak makan dari pagi, Ibu. Reaksinya bagaimana, Elin? Mau persalahkan anak atau mau menghukum anak? Seperti itu. Karena ini adalah kebutuhan dasar, ya, dalam memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Seperti itu. Lalu yang berikut, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini, ya, dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, kita di sini ada sebuah komunitas, ya, di dalam komunitas SMPK Rosamustika. Baik itu anak maupun rekan guru harus memiliki hubungan yang baik. Misalnya Pak Franky dengan Pak Noh, ya, harus menjalin hubungan yang baik. Apalagi kita dengan peserta didik harus memiliki jalinan hubungan yang baik. Jangan karena bahwa anak ini sering membuat hal-hal seperti ini, jadi kita harus seperti itu, dan itu tidak boleh terjadi. Pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan, ya, pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga akan mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Bisa kita pantau ada anak-anak yang memang memiliki jiwa kepemimpinan. Setiap kali misalnya apel pagi, ya, dengan sendirinya, dengan sadar dirinya maju sebagai pemimpin barisan misalnya. Di kegiatan apa saja. Nah, ini kebutuhan anak-anak. Di sini kita harus melihat bahwa anak-anak ini memiliki kemampuan, ya, untuk pengakuan atas kemampuannya. Ketika dia melakukan kesalahan, dia akan merasa kecewa. Ada tiga tipe anak-anak seperti ini, ya. Dia merupakan ada timbul kebutuhan-kebutuhan dari dalam dirinya, yaitu tentang kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Lalu yang berikut, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan yang menarik.
ada tipikal anak kita yang memang seperti ini. Jadi bagaimana kelima komponen kebutuhan dasar manusia ini biasanya muncul di setiap pribadi anak. Kita harus lebih jeli melihat bagaimana anak ini lebih ke ini, lebih ke ini, seperti itu. Nah, ini perilaku kontrol kita sebagai guru. Perilaku kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol sebagai guru. Nah, di sini kita lihat ada motivasi. Misalnya guru berbuat. Di sini ada identitas yang gagal. Kalau kita sebagai guru identitas yang gagal, perilaku kontrol negatif yang terjadi misalnya sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Ini terhadap peserta didiknya. Ketika misalnya kita berbuat seperti ini, menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Misalnya ada anak ya, kita buat seperti itu. Lalu pembuat merasa bersalah. Kita berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Misalnya ada anak buat salah, kita berceramah panjang ya. Atau kita menghardik langsung menunjuk anak ketika melakukan kesalahan. Nah, ini merupakan perilaku kontrol yang negatif. Nah, sedangkan bagaimana ketika kita melakukan perilaku kontrol positif dengan identitas yang berhasil atau sukses? Di sini kita akan bertindak sebagai teman ketika melakukan pendekatan terhadap permasalahan seorang peserta didik. Misalnya, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya datang terlambat, ya, datang terlambat. Dengan pendekatan sebagai teman, ya, kita menjelaskan kenapa terlambat. Tadi malam tidur jam berapa, ya, tidur jam berapa, bangunnya jam berapa, seperti itu. Kita melakukan pendekatan layaknya teman, ya. Jangan, woi, kenapa kau terlambat? Langsung, pak, ya. Nah, jadi di sini kita menjelaskan sebagai posisi kontrol kita, ya. Mengukur, menghitung dan mengukur. Lalu manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, biasanya ini sudah masuk di bimbingan konseling atau kepala sekolah ya, posisi sebagai manajer. Lalu misalnya yang berikut, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Misalnya kita memberikan tugas kepada anak ya. Lalu anak tidak mengindahkan apa yang kita buat. Lalu posisi yang kita ambil di sini sebagai penghukum, itu identitas yang gagal atau kesan negatifnya. Kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan ini, nilai kamu akan saya potong. Atau kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak, atau kamu sudah mengecewakan saya sebagai guru mata pelajaran. Itu membuat mereka merasa posisi merasa bersalah. Nah, sekarang identitas berhasil atau identitas positifnya, kita masuk di posisi sebagai teman. Caranya bagaimana? Lakukan untuk bapak ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Misalnya, nah, itu kata-kata ketika masuk dalam posisi kita sebagai teman. Lalu bagaimana sebagai posisi sebagai pemantau? Misalnya kita, apa kesepakatan kelas kita bersama? Kita sudah buat kesepakatan, kalau tidak buat tugas berarti konsekuensinya begini. Ya. Di sini nanti sebentar kita akan melihat antara konsekuensi dan hukuman. Lalu apa yang sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut, kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut dapat menggambarkan apa yang tentang dirimu. Itu pendekatan-pendekatan kalau kita bertindak sebagai manajer. Lalu hasilnya memberontak
ya pendendaman, menyalahkan orang lain. Ini efek yang terjadi ketika kita menghardik, ya. Ketika kita melakukan pendekatannya seperti yang tadi, ya, menghukum. Nah, efek yang akan terjadi seperti apa? Memberontak, ya, terjadi dendam. Misalnya Pak Ardi, ya, Pak Ardi terpilih, siapa ada anak, ya. Mungkin seperti itu. Nah, efek yang akan terjadi, ya, murid akan merasa bahwa benci dengan Pak Ardi, seperti itu. Ataupun misalnya Pak Frid, ya, seperti itu. Lalu kalau bertindak sebagai, ya, membuat orang merasa bersalah, sebenarnya kita menyembunyikan, menyangkal, berbohong, misalnya seperti itu. Lalu sebagai teman, ya, ini menjadi ketergantungan, menyelesaikan bila diawasi, ya, kalau sebagai pemantau. Lalu menguatkan watak dan karakter, itu sebagai manajer. Nah, ketika murid berkata, saya tidak peduli, membuat orang merasa bersalah, maafkan saya, atau saya pikir saya teman, atau saya seperti ini. Ini akan menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama dalam menerapkan posisi kontrol kita sebagai pendidik di dalam satuan pendidikan. Oke, masih semangat? Masih semangat? Masih. 3 kali tepuk tangan. Ulang, 3 kali tepuk. 2 kali tepuk. 1 kali tepuk. Tidak tertepuk. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga adalah proses kolaboratif. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan dan sebagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Chiang Song Gosen tahun 96. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memiliki dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Ini tentang restitusi. Ada peraturan sekolah, ada peraturan kelas. Peraturan kelas misalnya papan tulis harus selalu dibersihkan setiap guru melakukan proses pembelajaran. Selalu sediakan spidol pada saat guru melakukan proses pembelajaran dan lain-lain. Atau misalnya ada konsekuensi ketika tidak mengerjakan tugas. Ya, seperti apa? Seperti itu. Lalu yang berikut, melalui restitusi kita, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara memungkinkan. Murid-murid membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip teori-teori kontrol. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika ada yang melakukan kesalahan, tidak dengan menebusnya, tapi mereka belajar dari kesalahan. Lalu yang berikutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi bukan mempersulit hubungan antara guru dan murid, tetapi memperbaiki hubungan. Lalu restitusi juga adalah tawaran, bukan paksaan. Kita melakukan penawaran hal-hal baik terhadap peserta didik. Lalu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan penuntun seperti ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu?
Lalu apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang yang harus memperlakukan orang lain? Lalu yang berikutnya, bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Nah, ini hal-hal pertanyaan penuntun terhadap bagaimana restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, dan restitusi itu fokus pada solusi. Lalu yang berikut, restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Baik, ini adalah bagaimana penerapan restitusi itu di dalam satuan pendidikan. Lalu berkaitan dengan penyelesaian permasalahan, biasanya diterapkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi antara guru dan murid melakukan mencari solusi terhadap permasalahan. Misalnya, ini yang biasa sering dilakukan oleh teman-teman konseling. Misalnya ada siswa bermasalah, dipanggil siswanya, gurunya, siapa yang menjadi penengahnya. Nah, seperti itu, dicarikan solusi, mencari akar permasalahannya, lalu mengkonfirmasi kesalahannya seperti apa, lalu melihat kembali adakah kesepakatan atau peraturan sekolah. Misalnya hari Senin peraturan sekolah kita menggunakan seragam nasional, lalu dia datang pakai seragam pramuka. Itu kita akan menyelesaikan permasalahan dengan yang namanya segitiga restitusi. Lalu yang berikutnya terakhir adalah yang namanya kesepakatan kelas. Teman-teman balik kelas sudah buat kesepakatan kelas? Sudah buat kesepakatan kelas? Sudah. Oke. Kalau sudah buat, boleh teman-teman tuliskan kesepakatan kelasnya di stick note nih untuk kesepakatan kelas 8. Nah, 82. Balik kelas 871. Saya. Balik kelas 8. Sudah. Kalau yang sudah boleh tempel di depan. Kelem.
Oke. Ih. Bumukit. Kayaknya udah lama lah. Sudah semua? Sudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk itu saya minta salah satu dari Pak Frid mungkin bisa membacakan kesepakatan kelas yang sudah dibangun di kelas masing-masing. Mungkin saya minta Pak Frid bisa bacakan kesepakatan kelas dari teman-teman. Satu-satu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Bapak Guru. Sekarang saya akan membacakan kesepakatan yang sudah saya bangun di kelas. Yang pertama, siswa wajib mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Kesepakatan yang kedua, siswa wajib menghargai guru saat proses KBM berlangsung. Yang ketiga, sebelum KBM dimulai, siswa harus buka KBM dengan doa bersama. Itu kesepakatan yang dibangun di kelas 7-3. Terima kasih untuk balik kelas 7-3-nya untuk kesepakatan kelas. Ini ringkasan kesepakatan kelas yang dibangun bersama ya. Lalu yang berikut di kelas 7-2 mungkin bisa lanjut Pak Frid. Di kelas 72, kesepakatan yang pertama, jika tidak datang sekolah tanpa pemberitahuan akan didenda sebesar Rp5.000. Kesepakatan yang kedua, sakit lebih dari 3 hari harus memiliki surat keterangan dari dokter. Lanjut. Sekarang kesepakatan di kelas 71. Kesepakatan yang pertama, kesepakatan uang iman per orang 2.000. Yang kedua, bagi yang kesehatan terganggu atau sakit, wajib menulis surat sakit dilengkapi dengan paraf orang tua atau wali. Terima kasih kepada Pak Frid. Yang berikutnya saya minta Ibu Elin untuk bisa membacakan kesepakatan kelas yang lainnya. Kesepakatan kelas 82. Yang pertama, setelah pulang sekolah kelasnya harus dibersihkan. Yang kedua, yang tidak datang sekolah tanpa keterangan yang jelas akan didenda Rp5.000 per siswa dan uangnya dijadikan sebagai kas kelas. Kesepakatan kelas 71. Yang pertama, kesepakatan uang iuran per orang 2.000. Yang kedua, bagi yang kesehatan terganggu atau sakit, wajib mengurus surat sakit dilengkapi dengan paraf orang tua atau wali. Kesepakatan kelas 92. Yang pertama, literasi dilaksanakan 15 menit di jam pertama pelajaran. Kelas 81. Yang pertama, setiap petugas kebersihan kelas harus melaksanakan tugasnya. Yang kedua, wajib mengenakan atribut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesepakatan kelas 91. Yang pertama, masuk kelas tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, aktif ketika mengikuti pembelajaran. Kesepakatan yang lain,
harus aktif ketika pembelajaran berlangsung. Terima kasih kepada Ibu Elin. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik, dari kesepakatan yang dibangun oleh teman-teman di kelasnya masing-masing, apakah sesuai materi yang sudah kita terapkan tadi masih memberikan hukuman di situ atau konsekuensi? Konsekuensi. Antara hukuman dan konsekuensi ada sedikit perbedaan ya. Misalnya, contoh, ketika dia datang terlambat, lalu disuruh lari keliling lapangan 10 kali. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau dia datang terlambat mengikuti les 15 menit, lalu guru mata pelajaran memberikan, ya, kau 15 menit baca buku, setelah itu baru bisa bergabung di teman-teman. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Apakah konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Itu kita kasih konsekuensinya kalau baca 15 menit baru bergabung dengan teman-teman. Antara hukum dan konsekuensi harus kita bedakan. Nah, teman-teman sudah bagus, sudah membuat kesepakatan kelas masing-masing di kelasnya masing-masing. Saya harap kesepakatan yang dibangun ini boleh dijalankan dengan baik, dijalankan dengan rasa bertanggung jawab, agar anak-anak mampu menempatkan dirinya ya, sebagai peserta didik. Seperti itu. Kita sepakat ya? Sepakat. Oke, baik. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini terkait dengan diseminasi budaya positif di SMP Karosan Mestika. Sebagai calon guru penggerak, saya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman yang telah terlibat aktif dalam kegiatan diseminasi disiplin positif ini. Untuk itu, sekali lagi sebelum mengakhiri sesi ini, saya minta refleksi dari teman-teman. Refleksi ini biasanya berupa umpan balik terkait dengan pemahaman terhadap budaya positif yang didapat di sini. Dengan pemahaman tentang diseminasi disiplin positif ini, apa hal baru yang didapat oleh Ibu Rita atau ada hal-hal yang mungkin selama ini belum terlalu memahami tentang disiplin positif? Apa mungkin ada hal baru yang didapatkan? Terima kasih. Dari penjelasan tadi saya lebih memahami bahwa ternyata ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selama ini mungkin yang sering saya lakukan itu lebih ke hukuman. Saya tidak menganggap peserta didik itu sebagai partner atau rekan, tetapi saya lebih menganggap ini peserta didik. Jadi ketika diberi ada kesalahan maka diberi hukuman. Ternyata setelah mendengar penjelasan ini saya menyadari bahwa memberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Oke, terima kasih untuk Ibu Rita. Tepuk tangan dulu bahwa Ibu Rita memahami bahwa yang selama ini dibuat itu menghukum siswa dan konsekuensi belum bisa membedakan. Jadi antara konsekuensi dan hukuman. Jadi terima kasih atas masukannya. Yang berikut mungkin dari Pak No, bagaimana terkait dengan kegiatan diseminasi disiplin positif kita ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Hal baru yang saya dapat pada hari ini, yang pertama itu ternyata ketika anak melakukan kesalahan, tidak selamanya kita sebagai guru hanya memberi hukuman, tetapi ada hal-hal lain yang bisa membuat anak itu menjadi lebih baik. Itu sudah dari saya kembali. Terima kasih untuk Pak Noken. Yang berikut Ibu Frin, ada hal-hal baru yang didapatkan atau yang diperoleh dari pasar. Saya dari materi yang sudah dijelaskan dapat membuat kita mengerti bahwa perlunya kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas ini wajib dibuat dalam rangka supaya kelas kita itu teratur dan pembelajaran juga berlangsung dengan nyaman dan tidak ada konsekuensi ketika siswa melanggar semua kesepakatan kelas. Oke, terima kasih untuk pasar. Baik,
Dengan demikian bahwa kita bisa memahami terkait dengan disiplin positif yang ada. Atau Pak Yanto mungkin masih ada. Pak Yanto terkait dengan disiplin positif. Bagaimana? Perasaannya terkait dengan pemahaman saya. Oke, jadi baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama, materi hari ini yang dicanangkan oleh Pak Elton cukup menarik karena dia berbicara soal pendidikan karakter tentunya untuk anak-anak dan juga untuk pembelajaran bagi guru-guru untuk bagaimana membimbing dan mendidik peserta didik dengan efektif. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Yanto. Baik, dengan demikian sesi kita hari ini telah berakhir. Terima kasih atas kebersamaan kita teman-teman. Dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Selamat pagi semua. Hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu secara bersama-sama kita melakukan sebuah yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini nantinya akan menjadi panduan Anda dalam mengikuti proses pembelajaran IPA. Misalnya salah satu contoh ya, kesepakatan yang akan dibangun harus mengerjakan tugas IPA. Misalnya yang kedua, tidak boleh terlambat pada saat proses pembelajaran IPA di jam pertama. Terus yang kedua, tertib dalam proses pembelajaran di kelas. Itu contoh ya. Contoh. Nanti sebentar semua kamu boleh berpendapat. Kamu tulis masing-masing tulis masing-masing satu kesepakatan yang akan dibangun. Nanti sebentar kita lihat kesepakatan mana yang layak kita pakai untuk pembelajaran IPA di selanjutnya. Bisa paham ini? Bisa paham? Nah, kenapa kesepakatan kelas ini perlu atau penting? Nah, karena begini, ketika suatu saat, misalnya saya melakukan membuat sebuah tugas pribadi misalnya dibuat di rumah ya, lalu Messi tidak mengerjakan sampai di sini. Ini menjadi dasar atau kalau dalam negara kita ini biasanya ada yang namanya undang-undang ya. Undang-undang. Siapa yang melanggar undang-undang, dia akan kena sanksi. Atau di sekolah ada yang namanya apa? Peraturan sekolah. Peraturan sekolah. Seperti hari Senin berpakaian ini ya. Hari Kamis berpakaian ini, hari Jumat berpakaian ini, Sabtu berpakaian ini, sepatunya ini. Dan juga di dalam lingkungan. Ini penting untuk kita agar yang pertama kalian boleh bertanggung jawab, kalian bisa bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang kalian langgar. Karena apa? Sudah ada yang namanya kesepakatan. Nah, kesepakatan ini bukan saya yang buat, tapi saya memfasilitasi kalian untuk membuat yang namanya kesepakatan kelas. Sebentar, Arsen boleh dengan pikirannya, oh saya maunya begini. Kalau pagi itu jangan dulu langsung res, misalnya baca dulu 5 menit atau 15 menit. Atau dia punya, kalau saya beda, masuk kelas misalnya jam 7.15, 5 menit itu kami di WC dulu. Mungkin seperti itu ya. Nah, ini kebebasan kalian. Nanti sebentar disortir lagi oleh Pak di sini buat kesepakatan. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Oke, kalau bisa paham. Nah, ini ada stick note-nya. Sekarang masing-masing boleh catat di boleh tulis nama, boleh tidak ya.
Masing-masing boleh berpendapat. Ya. Misalnya bagaimana harus berdoa atau tidak pagi, ya setelah pembelajaran kelas dibersihkan atau tidak, ya. Termasuk semua di dalam kelas ini pada pembelajaran. Masing-masing boleh tulis satu atau dua, silakan. Silakan tempel di papan tulis. Ya sudah. Silakan maju tempel. Mulai dari sini. Oke, silakan tempel. Yang boleh silakan tempel.
Sudah. Silakan Tete. Saya minta satu orang baca. Berhasillah nanti. Saya baca kesepakatan kelas kita. Yang paling pertama, tidak boleh ribut saat melakukan proses pembelajaran IPA. tidak boleh ribut Saat melakukan proses pembelajaran saat proses pembelajaran IPA. Yang kedua, wajib mengerjakan tugas yang diberikan. wajib mengerjakan Tugas yang diberikan. terus Mengikuti pelajaran IPA dengan tertib. dengan tertib, Tidak bolos saat pembelajaran berlangsung. tidak bolos ya. Yang berikut, Saat pembelajaran berlangsung. berikut, Selalu aktif di dalam kelas. Mendengarkan penjelasan guru saat KBM berlangsung. berikut, Masuk kelas tepat waktu. berikut, Selalu menghargai guru saat KBM. berikut, Menjaga fasilitas dalam kelas. Selama KBM jangan mengganggu teman. berikut, Selalu tertib dalam kelas. berikut, Menjaga fasilitas dalam kelas seperti meja, kursi, ya. papan tulis, dan lainnya. Yang berikutnya, Wajib menjawab pertanyaan guru
dan siswi wajib menggunakan seragam lengkap saat mengikuti pelajaran IPA. Berikut. Memakai pakaian yang rapi saat mengikuti pelajaran. Berikut. Membaca atau menyiapkan materi sebelum pelajaran dimulai. Berikut. Kelas harus dibersih sebelum pelajaran dimulai. Berikut. Mengerjakan tugas saat diberikan oleh guru. Berikut. Menjaga aktivitas di dalam sekolah. Di dalam sekolah. Guru selalu membagikan tugas ke murid. Berikut. Pada jam pelajaran IPA biologi, semua siswa kelas 91 harus berpakaian rapi dan tertib. Selalu fokus dalam mengikuti KBM, menghargai atau menerima pendapatan orang lain. Terus. Setiap siswa dan siswi di kelas 9 Terus. harus menghargai guru yang sedang mengajar di depan kelas. Terus. Setiap mata pelajaran IPA biologi kita harus menghormati guru yang ada di depan kelas. Terus. Setiap mempelajari IPA biologi kita harus membersihkan ruangan kelas. Oke. Dari sekitar 30 kesepakatan yang kita bangun bersama ya. Jadi ada 10 kesepakatan yang harus kita jalani dalam proses pembelajaran IPA. Ini kesepakatan kita yang buat, kita yang sepakati bersama ya. Yang paling pertama, mengerjakan tugas yang diberikan. Setiap siswa harus mengerjakan tugas ya, baik itu tugas kelompok, tugas pribadi, wajib dijalankan. Lalu mengikuti pembelajaran IPA dengan tertib. Ini semua siswa harus tertib ya, baik itu tertib kata-katanya, tertib berpakaiannya, tertib dan lain-lainnya ya. Bisa toh? Lalu yang berikut aktif. Aktif dalam kelas ketika misalnya ada teman-teman lain presentasi, teman lain menanggapi, ketika ada guru bertanya bisa menjawab pertanyaan dari guru. Lalu menjaga fasilitas, menghargai guru saat KBM. Menghargai guru. Bukan hanya guru saja tetapi juga teman-teman ya. Misalnya mau keluar pergi ke WC harus minta izin dulu ya. Lalu mau minta barangnya teman harus minta izin dulu ya, jangan langsung ngambil. Itu sama-sama dengan menghargai ya. Lalu menjaga fasilitas kelas, meja, kursi, papan tulis dan lainnya. Ini papan tulis, meja
meja kursi jangan di coret-coret, apalagi dipecah ya, tetap patah. Lalu membaca, menyiapkan materi sebelum pembelajaran dimulai. Kita sepakat ini ya? Sepakat ya? Berapa menit? Ya? Berapa menit? 5 menit. Waktunya pasti 5 menit. Ya? 10 menit. Oke. Kelas dibersihkan sebelum pembelajaran dimulai dan pembelajaran selesai. Membersihkan kelas dalam arti misalnya ada sampah yang jatuh gitu ya. Sebelum guru lain masuk sebentar sudah penuh ya. Sehingga guru lain datang sudah dalam keadaan bersih. Papan tulis sudah hapus. Ini kertas-kertas sudah dibereskan. Bisa ya? Lalu menghargai atau menerima pendapat orang. Misalnya misi punya pendapat begini ya. Jangan langsung, salah itu. Nah, tidak boleh. Masih semangat? Masih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Menyusun kesepakatan kelas 91. Yang pertama, wajib mengerjakan tugas yang diberikan. Kedua, mengikuti pelajaran IPA dengan tertib. Ketiga, aktif dalam kelas. 4, masuk kelas tepat waktu. 5, selalu menghargai guru saat KBM. 6, menjaga fasilitas kelas seperti meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain. Konsentrasi saat mendengarkan materi. 8. Membaca, menyiapkan materi sebelum pelajaran dimulai 10 menit. 9. Kelas harus dibersihkan sebelum pembelajaran dimulai dan pembelajaran selesai. 10. Menghargai atau menerima pendapat orang. Sudah ya? Silakan duduk. Baik. Jadi kesepakatan ini nantinya saya minta satu orang nanti di print out ya, di print out, ditempel di buku IPA ya, di buku catatan IPA masing-masing. Ini kesepakatan mata pelajaran, kesepakatan kelas untuk di mata pelajaran. Jadi harap semuanya memahami kesepakatan ini agar di kemudian hari tidak terjadi yang namanya ya kelalaian tugas. Dan harus yang pertama bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dibuat, menerima konsekuensinya. Bisa? Bisa? Oke. Untuk itu tepuk tangan untuk kita semua dalam partisipasi dalam kegiatan penyusunan kesepakatan kelas bersama. Sekarang semua kembali kepada posisi masing-masing. Setelah Grace nggak bersih sama-sama ini. Sama-sama. Bukan selesai. Kenapa tadi? Pak Guru, itu celak dan yang Grace jika berdua tidak
sudah mau kerja. Mana mereka Pak? Itu Pak. Sekarang panggil mereka dua menghadap. Ya Pak. Selamat siang. Siang Pak. Itu tadi Gisela dan Grace yang tidak mau kerja. Kami kumpul. Panggil. Gisela masih. Silakan. Duduk di sini. Sebelah sini. Bena, coba ceritakan kenapa tadi sampai mereka dua ini tidak mau ikut apa yang diberitakan oleh Bena. Tadi kami sapu-sapu Pak. Terus mereka dua cuma duduk. Keduanya duduk kursi, tidak mau kerja sama. Kerja, Pak. Sebagai anak sekolah itu memang berbuat salah itu semua orang pasti berbuat salah, ya. Malas itu semua orang pasti malas bekerja. Tetapi kalau dalam situasi seperti ini, coba kamu melihat apa yang teman-teman buat, apa yang teman-teman kerjakan, coba sama-sama ya. Tadi Bena kan sudah tegur ulang-ulang supaya mau kerja sama dengan teman-teman. Tapi kamu dua masih masa bodoh. Seperti itu. Grace, Graciela, pasti kamu punya alasan sendiri kenapa ketika tadi Bena panggil kamu tidak ikut toh? Mungkin ada alasan bagaimana kamu sampai tidak mau ikut perintah apa yang disampaikan oleh Bena tadi sebagai ketua kelompok kita. Kenapa kamu tidak ikut? Terus pasti punya alasan toh kamu bilang. Kami sudah kerja terlebih dahulu Pak. Sudah kerja? Sebelum Bena. Ada kerja di tempat lain tadi? Ada Pak. Di mana tadi? Di pondok Pak. Di pondok. Ya. Terus kamu bergabung di kelompok tadi? Iya Pak. Pas Bena suruh kami lagi capek Pak. Masih capek Kami tadi? istirahat. Oh, ya. Berarti ketika disuruh oleh Bena tadi kamu masih capek. Nah, sehingga pas mau kerja lagi masih ada rasa capek sehingga kamu duduk seperti itu tadi ya. Ya, memang tadi sempat saya lihat sedikit tadi dari cara yang kamu lakukan tadi ketika Bena melakukan perintah kamu untuk mengerjakan tadi. Memang kamu dua memang agak kurang senang ya, agak kurang senang dengan perintah dari ketua kelompok tadi. Ya, memang itu terlihat jelas tadi. Nah, memang alasannya sudah disampaikan oleh Grace dan Graciela tadi bahwa kalian dua tadi sebelumnya tadi ada kerja di tempat lain toh, lalu datang bergabung di teman-teman dan itu terlihat seperti itu, seperti kecapean gitu. Untuk dalam kerja kelompok kita ini, kita kan sudah punya kesepakatan kelompok toh. Ya. Nah, masih ingat kesepakatan kelompok kita? Graciela apa? Kerjasama. Kerjasama. Grace, Gotong royong. gotong royong. Bena? Saling menghargai. Saling menghargai. Nah, Grace dengan Graciela yang kamu buat tadi, apakah sudah mencerminkan kesepakatan kelompok kita? Ya. Tidak. Graciela? Tidak mencerminkan, toh? Berarti tindakan yang kamu lakukan ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang kita buat ya. Grace dan Graciela. Setelah kamu mengetahui bahwa kamu sudah melanggar kesepakatan kelompok kita bahwa harus bekerja sama, saling menghargai tadi, gotong royong. Setelah ini apa yang kamu lakukan? Kami akan berubah sikap. Berubah sikap. Grace? Kami akan bersalah. Terus kami mau bekerja sama. Jadi dengar ke depannya bahwa ketika ada kelompok melakukan tugas sesuatu nanti ya jangan seperti yang kamu tunjukkan tadi. Nah, itu mencerminkan sikap bahwa tidak menghargai teman lain, ya, tidak gotong royong, tidak bekerja sama. Nanti ketika teman lain sudah bekerja, teman lain menonton, itu asalnya agak kurang baik ya. Jadi terima kasih kalian dua sudah mengakui kesalahannya. Harapannya Pak, ini ketua kelompok kamu ya. Setelah ini kerja seperti teman-teman lain ya, dan bekerja sama. Jadi itu saja saran dan masukan dari Pak. Ketika apa yang diperintahkan oleh ketua nanti kamu sama-sama ya, sama-sama bekerja sama-sama. Supaya kegiatan kita ini bisa berjalan apa? Sukses, lancar.
Bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang jabat tangan dengan Bena.